Sapaan Gembala, Rabu 15 April tahun 2020. Tema kita tentang hidup adalah brand. Diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan yang 32. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita mengetahui merek-merek terkenal seperti misalnya contoh Nike, Adidas, Samsung, iPhone, Sony, Honda, Toyota, dan sebutkanlah barang-barang merek terkenal yang mempunyai nama atau kita familiar dengan nama itu, maka kalau kita lihat ada juga barang-barang, bahkan ada pedagang-pedagang yang menjual barang-barang KW atau palsu yang menggunakan brand ini untuk mencari keuntungan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya tanya, kalau seandainya saya kasih uang untuk membeli satu barang, ada pilihan mereknya adalah Sony dan SQNY, maka Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mana yang Bapak dan Ibu? Dengan harga yang sama. Tentu kita akan memilih barang yang kita kenal. Tentu kita memilih merek yang sudah kita kenal dan juga kualitasnya yang kita ketahui. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pada saat kita membeli merek tersebut, maka ada sebuah janji, ada sebuah kualitas yang kita inginkan pada saat kita membeli barang tersebut. Namun tentu saja hidup adalah brand ini bukan berarti ini adalah sekedar gengsi, tetapi bagaimana merek ini bukan cuma sebuah perbedaan atau logo, tetapi bagaimana merek adalah suatu janji kualitas yang ada pada saat merek itu kita beli. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan yang 32, LAI memberikan judul perikop ini adalah manusia baru. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus bahwa, hey, kamu ingat, kamu ini adalah manusia yang lama, sehingga kamu harus punya brand yang baru. Pada saat kamu masuk di dalam Kristus, maka kamu harus punya brand yang baru, yang berbeda dari manusia yang lama. Dahulu kamu pembenci, dahulu kamu pemarah, dahulu kamu pendendam, tetapi pada saat kamu beralih menjadi manusia baru, maka harus ada brand yang diikuti. Pada saat kita menjadi brand pengikut Kristus, maka identiknya adalah tentang kasih. Mereka harus ramah terhadap yang lain, saling mengampuni, saling mengasihi. Dan inilah yang ditekankan oleh Kristus dan Paulus pada saat kamu menjadi manusia yang baru. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat tidak akan janji baptisan atau baptis dewasa atau CD kita pada saat kita berjanji untuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. When your brand is clear and powerful, your impact will be strong because they recognize your value. Sebagai pengikut Kristus, maka kita harus menunjukkan brand yang berkualitas, janji yang berkualitas. Maka pada saat kita menjadi pengikut Kristus, biarlah orang-orang tahu, mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus adalah pada saat kita mempunyai nilai tambah, yaitu kasih di dalam kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.